Unmute, share screen nih, share screen ini deh. Ini belum nyala kan? Mana ya? Oh, oh ini sini. Sinyal lemah, tidak ada sinyal. Hmm? Udah. Nah, ini deh. Ah, ini dah. Oh, ada yang masuk. Lah, Chandra. Biasalah yang amin. Ini. Ya, kalau bisa, nah, teman-teman sambil yang belum dapat snack ya, anak gede. Biar cepet gede lah. Kita sambil di samping lah. Di kafe-kafe gitu. Kita ngobrol aja, kita makan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua, teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah kita pada tahun yang ini masih minggu kedua ya. Minggu pertama kemarin dengan kita coba rancang desain seapik mungkin, tapi karena namanya adaptasi ya, pasti ada saja kejutan-kejutan gitu lah. Sehingga betul sih prediksi kita semua kelas besar sementara minggu pertama ini dihilangkan maka saya ya, untuk adaptasi kontak UMKM-nya, UMKM-nya juga ternyata ada yang masuk klik, ada yang jual mahal, ada yang nggak belum bisa nyervis gitu ya, nggak akhirnya beberapa cancel, akhirnya pilih UMKM yang lainnya gitu ya, sehingga registrasinya diulang secepat mungkin gitu. Tapi ya so far sih alhamdulillah gitu. Dan ini juga minggu pertama kita
tim WMK support sama teman-teman mentor pendampingnya ada 4 orang, dan alhamdulillah sudah aktif support membuat 4 grup baru ya. Di satu grupnya ada bisa nyampe 10 sampai 11-an lah ya. Setidaknya ini jadi sistem supportnya teman-teman kita, admin maupun DPR gitu ya, dengan mahasiswa ya. Karena kita ketahui kan selama perjalanan ternyata belum semua kelompok aktif ya, baik itu mahasiswa maupun DPR-nya gitu. Maksudnya kita coba di backup support sistemnya bersama teman-teman. Nah, dalam benak saya apa proses adanya mentor pendamping ini benar-benar sistem support ya, tidak berarti menggantikan peran DPR atau admin gitu ya. Jadi minimalnya mentor pendamping kamu kan sudah punya pengalaman mendampingi UMKM yang lumayan. Jadi setidaknya dari sisi usaha atau pendampingan bisnis nantinya itu akan bisa membantu banget gitu, dari 10 sampai 11 kelompok di lingkup enterprise. Ya. Nah sekarang karena masih tahap pengertian, saya sih merancangnya minimal 5 minggu, maksimal 7 minggu nanti biar karena yang dua minggu ini beririsan sama expo nantinya gitu ya. Nanti kita lihat persiapan teman-teman menjalani expo seperti apa. Kalau misalnya masih dirasa kurang belajar UMKM-nya, ya kita extend sampai 6 minggu gitu. Kalau sudah cukup, kita bisa fokus ke expo. Itu mas. Nah untuk minggu pertama teman-teman, kira-kira tahap 1 immersion belajar bersama UMKM. Ingat, sengaja tuh nggak ada acara yang lain, mas fokus ke situ dulu ya. Adaptasi sama pendamping, adaptasi sama bagaimana mencari UMKM yang pas gitu ya, adaptasi sama bagaimana janjian, adaptasi bagaimana terjun ke lapangan bersama mahasiswanya seperti apa gitu ya, dan sehingga review pembelajarannya gitu. Nah kira-kira ada input nggak, ada masukan nggak belum kita melangkah ke tahap kedua? Ada nggak di sini, ada perwakilan DPR, ada perwakilan mentor, ada perwakilan pendukung admin. Admin aja belum kelihatan ya. 5 orang kita admin. Ada? Ya silakan. Mungkin dari saya. Mapping. Mana tapi ada yang bermain agak sedikit. Terus kelihatannya kalau ada yang mungkin dari kita di tempat jadi perusahaan dibuka beberapa dari video reschedule tiba-tiba itu pihak UMKM. Oh, jadi kita saya sebagai buat video ya. Oke, satu adanya tanggal dan jam berdasarkan jadwal ya, ngomong Dino dulu. Apalagi karena untuk tahu mapping kira-kira jalan apa 10 itu ya dalam 1 minggu. Terus ada lagi? Baik, itu satu ya. Terus kedua, artinya jadi teman-teman ini memang idealnya kita cari idealnya Bu ya. Idealnya memang DPR bersama mahasiswa itu janjian dalam UMKM itu belajar bersama mereka. Idealnya ya. Apa namanya? Karena kelompok kita ini nggak homogen ya, beda-beda ya. Ada yang full offline, ada yang hybrid. Di satu kelompok kan sebagian dia masih ada beberapa otak gitu online. Ada yang full online ada juga ya.
Jadi memang sengaja desainnya juga belajar bersama UMKM-nya, eh, nggak kaku juga harus kunjungan meskipun direkomend kunjungan karena beda beda rasanya ya, beda rasanya gitu. Kalau kunjungan langsung ke tempat usahanya prioritas itu dulu, tapi tetap ada plan A plan B-nya ya, pertemuan kayak misalnya si biohacker itu kan ternyata pabriknya kita gitu ya, tapi orangnya semua di Bandung. Jadi bisa aja ya janjian di Bandung ownernya gitu. Entah itu kalau, tapi ada beberapa yang ternyata main ke Garut saya juga kan ya bahkan itu happy banget ya bapak ya, tapi ya bagus semangat untuk bosan di sebentar di Batak kan jalan keluar kota apa tanya gitu ya, jadi ya mana kalau memang apa kesepakatannya seperti itu bersama UMKM itu satu. Nah untuk kondisi-kondisi yang tidak ideal ya, misalnya BPL-nya masih punya agenda, masih sibuk, masih ada luar kota, apa segala macam, itu yang bisa koordinasikan sama apa, mentor ya. Kalau kira-kira bisa nggak kelompok ini kita jalan satu ya, ini bisa. Lalu kedua, apa, em, kalau terburu ya itu sih, makanya betul tadi betul jam dan tanggal sehingga menghindari satu waktu gitu ya, atau menghindari kalau satu waktu kan tiba-tiba dua-dua aja nggak bisa gitu ya, ntar kebingungannya kalau dulu salah satu ya. Ya itu yang makanya kalau ada dua, tapi ya itu maaf, jangan juga apa, yang janjiannya mahasiswa sama UKM udah, udah, udah jadi gitu ya, atau sulit jadi karena sulit menemukan apa, jadwal DPL, jadwal mentor gitu ya, sehingga mengganggu kesepakatan antara UMKM dan mahasiswa gitu ya. Jadi kita mah fokus saja mahasiswa sama UMKM-nya bisa apa, ya jangan diskusi ya di DPR-nya, kemudian pasti apa, nggak support. Tapi kalau misalnya ada di satu titik di mana ini UKM sama mahasiswa sudah janjian gitu, tapi di jam yang sama gitu. Artinya ya jangan sampai kalau memang sudah janjian dan DPR apa mahasiswa sama UMKM sepakat mau jalan gitu ya. Gitu kan kasihan, susah sampai sepakatan mahasiswa sama UMKM kan tujuannya belajar sama UMKM, adapun didampingi DPR sama mentor itu idealnya bagus, nah idealnya bagus. Tapi kalau darurat seperti itu mana nggak ada, susah pakai jadwal, harus ngikutin jadwal mentor, jadwal DPR ya. Menurut saya sih mungkin satu minggu ini mereka ada pasti gitu Pak. Jadi masuk aja ya, silakan. Durasi dulu. Oh ada. Belajar kita, oh iya, iya. Jadi dua jam ada ada. Oh hampir sehari. Oh, ya durasi ya. Perkiraan durasi ya. Ya, itu kan kalau tentang itu waktu kita yang ambil itu kan kita datang ke UKM bisa menjadi Tuhan yang sama dan sangat itu. Iya, ya, bisa. Tapi ya kan berarti dua-duanya sepakat ya, dua-duanya sepakat. UMKM-nya nerimanya dua kali juga, meskipun dia dibayar sekali. Iya, bayar sekali.
kalau memang karena saya lihat ada orang yang Semangat. bukan hanya semangat, dan favorit. Oh, Jadi yang tiga itu banyak kali. ya, empat. Ya, terus ada lagi yang lain yang sama gitu Bang. Sniper apa? Nah, senior Catatan dibatasi. bukan dibatasi. Penjadwalan proses. Jadi misalnya kalau ternyata tidak, atau malah mungkin bisa dulu kan awalnya didatangi oleh satu kelompok. Mungkin orang gitu. Itu jadi ramai. Memang jadi ramai sih. Cuma ya gimana lagi kalau Betul. Betul ya. Betul. Ya itu alternatifnya ya. Nah, apa ya? Saya juga lihat tadi kemarin pengalaman ada satu cyber cuma pilihannya sedikit yang digital aja. Jadi akhirnya begitu ada konsultan digital itu semua gitu ya. Itu semua sampai lebih dari 5 ya kalau nggak salah. Nah ini sehingga apa ya? Saya juga kepikiran membatasi itu ya supaya yang satu UMKM-nya punya cukup energi berlebih untuk menyervis beberapa kelompok beberapa jam yang berbeda ya, tapi kan tetap punya energi gitu. Plus saya juga pengen UMKM juga kebagian gitu, kan kasihan juga ya. Belum terpilih sementara di grup UMKM kan kabar-kabar itu tinggi kan makanya kita bagian gitu kan. Nah kalau saya dibatasi ada angka berapa gitu kelompok tiga ini. Nah, nah kalau sekarang dari oh ini, oke ya udah. Kalau banyak, banyak. Empat ya, empat ya. Coba dimatiin mikrofon itu. Oh nggak ada suaranya. Biar dari mikrofon saya. Biar Pak Rifannya kelihatan. Oh, betul kan. Tangan saya. Siap. Nun bisa Mas. Iya. Iya, biar masa saya ada ini sebenarnya. Apa-apa. Ah, udah Pak. Nah, ini. Oh, itu. Itu lebih bagus ini kayaknya. Baterainya cukup, Pak? Cukup. Ya, setuju ya. Jadi batasan 4 ya. Nah, kalau batasan 4 itu di pilihan bisa dibatasi atau gimana? Gimana cara ngebatasin 4? Klik lah ya. Klik lah kemudian ngobrol ke Mbak Google, Mbak YouTube. Siap. Paham, good ya. Ya itu ya setuju ya. Ada durasi, ada tanggal, ada jam supaya kelihatan petanya plus dibatasi 4 satu UMKM dalam 1 minggu ya. Dan jadi begitu ngelihat UMKM-nya lebih dari 4 itu langsung yang pilihan ke-5-nya langsung dicoret, ganti yang lainnya melempar. Itu nuhun pisan. Terus ada lagi Pak? Saya pikir cukup ya inputnya, yaitu insya Allah nanti diperbaiki. Moga-moga. Oh ya, ini kita juga minggu kedua sudah boleh milih UMKM di luar list ya. Ya, jadi mangga didiskusikan lagi. Siapa tahu ada yang punya list UMKM di luar list, bisa langsung dimasukkan ya. Register kalau nggak salah, Jumat ya, buat masuk ke list UMKM kita, database kita ya. Besok ya, Jumat. Jadi setelah masuk database, baru milih gitu ya, seperti biasa. Seperti itu. Meskipun bisa juga misalnya belum puas sama UMKM itu minggu keduanya milih yang sama, boleh ya. Enggak itu mah yang penting konsensus aja semuanya sepakat ya.
Gitu. Nah, nanti berartinya minggu kedua ini sepertinya kita sudah bisa menambah kelas besar mungkin ya. Boleh? Hari Senin. Sepertinya. Kayaknya bisa. Sepertinya bisa. Udah mulai Adaptasi. adaptasi. Jadi minimal kalau janjian sama UMKM jangan Senin gitu Mas. Cari hari lainnya. Insya Allah Senin. Tapi kan betul. Kita coba kelas besar Senin suplemennya biar UMKM-nya ada, ini tetap ada. Ya. Itu tambahannya terus apa lagi? Oh iya, nanti mengingatkan lagi ini apa daftar list mahasiswa yang tidak aktif ya. Jadi setiap kelompok nanti di reminder lagi lah sama kita ya, masukin list entah itu dari ketua kelompok, entah itu dari DPL gitu ya, tentang itu karena ya itu harus cepat-cepat di treatment masih tidak aktif. Itu mungkin ada lagi Bapak Ibu isinya cukup? Ya silakan. Nomor 8 teh baik dari DPL maupun mahasiswanya. Siap. Non bisa. Kelompok 8 ya catat. Ada lagi yang kira-kira kondisinya sama kelompok 8? Sama sekali belum ada kabar dari mahasiswanya maupun dari DPL. Ada kelompok berapa? Oh bahkan ada 2 yang belum ada kabar sama sekali. Oh kan. Ya. 18 sama 17. Ada lagi Bapak Ibu? Apa nggak ada ya? Oke, sementara kita keep nanti kita follow up. Nuhun pisan infonya. Ada lagi reviewnya buat yang kemarin? Sementara cukup ya. Kalau cukup kita persiapan buat minggu ini ke depan ya. Jadi seperti biasa kalau kemarin mungkin temanya masih fokus DMC atau SWOT gitu ya. Dan atau SWOT jadi dituangkan pada report slide report yang tahap awal saja yang maksimal 5 slide ya gitu. Kelompok bertanya kemarin itu. Nah yang sekarang 2 minggu ini masih menganalisa UMKM-nya ya. UMKM nyari aspek-aspek aja yang bisa diperbaiki lalu beri input perbaikan. Jadi kalau bisa sih dari tahap 1, tahap 2 masing-masing kelompok masih oleh-oleh berupa list perbaikan apa yang perlu kasih input ke UMKM yang dikunjungi minggu sebelumnya ya, seperti itu 2 ini. Nanti pas 3 kan misalnya 5 minggu ya, 2 fokus ke memberi input, 3 ini kayaknya sudah mulai fokus develop produk sendiri gitu ya, diskusi sama UMKM-nya. Jadi point of view-nya dibalik kita selain cerita pengalaman dia, tapi lebih sering Pak saya tim usahanya ini gimana ada input nggak itu dari UMKM-nya. 3 minggu di akhir di seperti itu. Nah sekarang karena konteksnya masih menganalisa UMKM-nya, mungkin kita perlu ngebahas strategi pendampingan usaha ya, yang sebenarnya mungkin dari teman-teman udah ada yang sudah pernah dibahas gitu ya, tapi nggak apa-apa ini reminder lagi tentang bagaimana sih satu sistem strategi pendampingan usaha gitu kalau sebenarnya kita dalam satu inkubator bisnis gitu ya. Nah ini pada dasarnya tahapannya seperti ini kurang lebih ya, tahapannya seperti ini. Ya kalau nggak salah ada sesi. Nah ini dia. Pertama, memahami UMKM-nya dulu. Biasanya kan dilihat jenis UMKM-nya, udah gitu berapa lama, kategori apa segala macam, bisa jadi kunjungan, bisa jadi ngobrol segala macam gitu ya. Memahami UMKM-nya. Dari memahami UMKM, akhirnya dibikin profil dan basis data UMKM. Jadi bagaimana harus dipotret atau direkord tuh data-data UMKM-nya, gitu kan ya. Nah dari sini baru
analisa lagi pakai penilaian atau asesmen sama diagnosis. Bedanya apa? Kalau penilaian itu dicek cepat, ya. Ada satu lembar checklist gitu ya. Ini bagus nih, udah beres, dapat skornya gitu tuh. Kalau penilaian cepat, tapi kalau diagnosa lebih dalam, ya. Dalam atau tidur datangin pasti nonton gitu ya, nanya ke tangganya apa itu dalam ya, sehingga bisa apa namanya bisa dapat akar dari problemnya. Nah, setelah kedua ini dilakukan, baru ketahuan nih rencana treatment atau pendampingan seperti apa. Siapa aja mau diperbaiki, waktunya berapa lama gitu. Kalau misalnya waktunya terbatas, berarti kan ada prioritasnya apa dulu gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan pendampingan, setelah itu baru evaluasi dan lapor. Ini kerangka besarnya seperti ini gitu ya. Nah, karena ini konteksnya adalah mahasiswa belajar bersama UMKM, tentu tidak akan sedalam ini ya, tidak akan sedalam ini. Mahasiswa paling fokus ke bagaimana teknik mendiagnosa aja, mendiagnosa si UMKM-nya, ya bisa tahu kira-kira belajar UMKM itu seperti apa, belajar kira-kira problemnya di mana, belajar kira-kira menentukan ide atau solusi perbaikannya seperti apa gitu tuh. Nah, terusnya paling yang perlu dikenalkan ya. Nah, seperti ini yang memahami UMKM. Memahami UMKM, yang namanya UMKM ada tahapan-tahapannya ya. Dan setiap tahapan biasanya kebutuhannya beda-beda. Ini yang kadang-kadang perlu dipahami sama pendamping bisnis ya. Kayak pre-startup, berarti kan dia butuhnya mental mindset lah gitu ya. Udah gitu ngasah ide gitu ya, ngasah kira-kira empati sama konsumen dan lain sebagainya lah ya. Validasi idenya, nanya-nanya, banyak wawancara, ini pre ya. Nah, setelah idenya udah rada matang, dimulai butuhnya apa? Skill penjualan butuh ya. Karena gimana pun juga kan di awal-awal mah yang penting fit antara market sama produk. Nah, ini fokusnya di jualan, karena dengan jualan kadang-kadang banyak input dari konsumennya juga mengenai apa saja yang diperlukan perbaikan di tahapan ini. Nah, bisnis mulai jualan, bisnis bertahan hidup itu mulai targetnya adalah profit, sudah mulai ya profitnya. Targetnya profit. Jadi kalau profit bicara bagaimana meningkatkan penjualan sama bagaimana efisiensi operasi ya. Nah, itu berarti kan ada gap profit yang cukup gede. Fokusnya situ, gimana meningkatkan penjualan, gimana efisiensi. Sama plus tim yang solid juga udah mulai dibutuhkan di tim ini ya. Nah, bisnis tumbuh udah mulai ngobrolin masalah sistem SOP ya, dalam di cabang gitu ya, dan komunikasi baru dan semacamnya, sehingga nanti konsolidasinya ada 3 kemungkinan, apakah dia ekspansi bikin cabang, atau dia statis, atau dia menyusut dalam artian sudah butuh inovasi. Gitulah, jadi tiap tahap ini UMKM tuh begitu kita ngobrol, kita harus pahami UMKM ini ada tahap. Jadi dengan kita tahu tahapannya di mana, kita tahu orientasi dia sebenarnya harusnya ngapain dulu, dosisnya tuh ya, dosisnya. Jadi jangan juga misalnya bisnis baru mulai, kita udah ajarin, harus dibentuk sistem SOP yang bagus. Gimana bisnis baru mulai kan dia baru nyari pola juaranya kayak gimana, gitu ya, pola terbaiknya kayak gimana. Jadi kalau itu harus dibebasin sebebas-bebasnya, harus dibanyakin kegagalannya gitu ya, supaya dia banyak juga perbaikannya gitu. Nah, nanti biasanya sudah mulai stabil, bisnis tumbuh, itu baru disistemkan. Apa sistem dibutuhkan ketika pola juara udah ketemu? Ya, sistem itu kan dibutuhkan untuk stabilkan pola terbaik kita gitu. Itu maksudnya setiap tahap itu kita harus paham, setiap tahap kita harus memberikan dosis yang tepat gitu pada usaha. Nah ini baseline. Tetap ya, kita database yang namanya pendamping bisnis, database itu
asetnya ya, asetnya database. Jadi database-nya ini salah satu contoh ini aja ya, contoh apa namanya, contoh format ya database. Dan satu usaha itu ada apa aja, profil personal, profil usaha gitu ya, sehingga mereka bisa pakai Google Profile gitu ya. Yang penting bagusnya punya data ini yang perlu sebagai base data awal. Ya lanjut. Nah, ada lalu selanjutnya penilaian dan diagnosa. Penilaian itu assessment lah ya. Diagnosa kalau udah benar. Bedanya apa? Penilaian cepat kondisi awal via kuesioner wawancara observasi. Yaitu datang main dapat, datang main dapat. Itu kalau misalnya UMKM-nya mendampingi banyak. Ya. Artinya kita butuh apa ya, motret awal deh gitu ya. Kondisinya seperti apa? Nah, pakai cepat, informatif, tapi kurang dalam ya. Karena mungkin UMKM-nya banyak tapi kan harus dapat. Tapi ada juga yang diagnosa, kalau misalnya waktu cukup, tenaga cukup, energi cukup, ya kita lakukan diagnosa lebih dalam, pendalaman hasil penilaian gitu ya. Dari dan atau baseline yang ada dari database, dari penilaian itu perlu dilakukan pendalaman kalau misalnya waktunya cukup atau UMKM-nya masih ketangani jumlahnya ya lebih dalam, detail dan menyeluruh, tapi butuh lebih lama gitu, lebih lama, lebih capek gitu ya. Karena hasilnya juga beda. Nah, kedua-duanya bisa kita pakai, salah satu bisa kita pakai dua-duanya gitu ya untuk saling melengkapi karena kan dua-duanya beda-beda. Gitu. Nah, ini salah satu contoh apa namanya? Form penilaian cepat, form penilaian cepat. Kayak misalnya nama, usaha, lokasi, metode, penilaian personal. Nanti tinggal sangat kurang baik, sangat. Kadang-kadang yang nama UMKM sangat terkait personal pisan, Bapak Ibu ya. Kita juga sangat paham ya. Kalau personalnya emang open mind, mau belajar, pantang menyerah, semangat gitu, hangat kalau ngobrol sah-sah gitu ya. Itu biasanya usahanya juga ikutan maju gitu ya. Tapi kalau orangnya dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu nggak mau, kasih tahu nggak punya modal, banyak alasan gitu, wah, usahanya juga heset. Ya. Makanya aspek personal perlu nih, apa namanya di assessment itu. Pak, keterangan tambahan bisa. Selain usaha, aspek kuncinya adalah ada kapasitas produksi, omset, pelanggan, kemasan, peralatan produksi. Di sini nilainya bisa dipilih salah satu. Lalu keterangan tentang usahanya seperti apa. Nah, kategori nilai UMKM ini bisa dijumlah-jumlah nih. Misalnya yang jawab di tiga, di sini di jumlahnya berapa gitu ya. Kan 1 sampai 4 nih nilainya. Nah, ini direkap kalau misalnya kurang dari 19 ya sangat tidak baik kategorinya gitu ya. Kalau lebih dari 33 baik. Seperti itulah ya. Ini sekedar apa ya. Cepat, nilai cepat. Dapat, kita bisa minimal dapat apa, konten ya. Oh, UMKM ini. Nah, dengan ini kan kita bisa kebayang, oh nanti. Nah, paling 3 masalah utamanya apa? Kayak misalnya di sini apa nih ya? Bisa dilingkarin nih ya, bisa dilingkarin 3 masalah utamanya, keterangan tambahan dan masalah utama. Kan masalah mah banyak ya, tapi kita bicara yang utama ya. Prioritas 3-nya itu apa? Cari nanti salah satu dari aspek itu yang belum ada. Makanya masalah ngaruh usaha ya, ngaruh. Itu dia karena ngaruh tahu. Kalau kita ngobrol sama UMKM, ngobrol mesti kemana-mana ngobrolnya, nggak mungkin cuma bisnis doang karena ngaruh personal. Jadi ya siapa tahu, dan itu kalau belum beres, kita nggak akan itu ya, harus karena penting gitu ya. Personal ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu asesmen cepat. Nah, kalau diagnosa, toolsnya ada beberapa pilihan. Pertama SWOT kemarin sempat dibahas ya, mudah, alatnya jadul tapi sampai sekarang masih powerful ya, kepake, udah simple tapi ya kepake sama konsultan tingkat Boston Consulting pun ya. Pohon masalah, ini mungkin teman-teman udah dengar bicara bagaimana mencari akar. Ya. Katanya kalau kita menyelesaikan masalah, ketemu akar masalahnya apa, itu 80% misalnya udah solve ya. Dikit lagi tinggal beres ya. Yang susah itu dari akar masalahnya. Nah, satu lagi analisis rantai nilai. Kita bahas satu-satu. Nah, itu SWOT ya, SEWOT atau bahasa Sundanya meureun kekeparnya, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Itu kan ya. Nah itu sewot, respon apapun lah ya, intinya kan seperti itu. Misalnya kekuatan biasanya internalnya itu kan kelemahan, kekuatan kelemahan itu aspek internal ya biasanya. Sedangkan aspek eksternalnya peluang dan ancaman. Nah ini bisa jadi kayak ini bisa jadi apa gitu ya, bisnya kekuatannya, lalu kelemahannya apa, lalu peluang-peluang di depannya apa, kayaknya ancaman apa di list gitu ya. Nah nanti kombinasi antara kekuatan dan peluang itu bisa jadi strategi teman-teman. Strategi kekuatan-kekuatan apa yang bisa dimanfaatkan untuk peluang. Begitu juga dengan kombinasi kelemahan sama kekuatan, kelemahan dan peluang bisa jadi kelemahan-kelemahan apa yang apa bisa jadi memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Kira-kira apa. Nah, begitu juga dengan kombinasi ini kekuatan antisipasi ancaman atau kelemahan dalam menghadapi ancaman. Nah, terutama kelemahan dan ancaman ini kalau dua-duanya ada biasanya yang di apa ya, yang dilepasin ya. Kalau misalnya memang udah ancamannya gede, kelemahannya banyak, udah jangan diurusin. Lebih fokus biasanya di kekuatan peluang gitu ya, atau kekuatan ancaman atau kelemahan, kita ada nggak yang bisa memanfaatkan peluang dengan kelemahan itu sih lebih banyak ke apa sesuatu selain melis tapi tetap bagaimana apa namanya kombinasi kondisi yang ini menjadi satu strategi bagaimana cara memanfaatkan kondisi yang ada. Nah ini aspek-aspek internal ini teman-teman, SDM, produk, teknologi, keuangan, legal, biasanya aspeknya ini ya. Meskipun ini nggak terbatas, ini pasti banyak ya. Misalnya SDM-nya gimana, kuat nggak? Produknya gimana nggak, kuat nggak? Kuatnya di mana? Teknologinya yang dipakai kekinian nggak? Atau berguna nggak? Beda sama yang lain nggak? Yang lain bisa nggak? Legalnya gimana? Lengkap nggak? Nah itu biasanya internal. Kalau eksternal, biasanya pasar, kompetitor, pelanggan, pemerintah, tren, itu aspek-aspeknya. Kita bisa, oh ini eksternal. Pasarnya ada yang macam nggak pasarnya ya, itulah pengenalan sewot ya. Tapi ujung-ujungnya tetap adalah ajuan strategi-strategi itu kita melihat kekuatan dan kelemahan internal kita maupun peluang dan ancaman itu. Ini salah satu contohnya, misalnya UMKM-nya roti kapiten kami Adi 2021. Kekuatannya apa? Satu franchise dan produk variasi roti banyak, rasa kopi penting, harga pejabat operasian, konten offline. Peluangnya franchise, peluang franchise ada, peluang online meningkat karena hibah, karena COVID ya, bantuan program hibah kopi banyak. Berarti kombinasinya ya harus dos antar online-nya, manfaatkan program-program hibah gitu ya. Karena kelemahannya brand belum terkenal, rasa roti standar, modal terbatas. Karena kelemahannya ini bisa jadi franchise-nya yang dioptimalkan untuk branding dan modalnya gitu ya. Ya ini contoh aja sih ya. Nah ini contoh analisis pohon masalah ya. Intinya kan ada dampak masalah. Mas sederhana saja. Jadi diajak ngobrol gitu kadang-kadang. Ya sekarang penjualannya kurang. Pas nyebutnya 4 ya, 4 kadang-kadang ya, jalannya kenapa? Itu kan baru dampak penjualan kurang. Kenapa penjualan kurang? Makanya produknya, ternyata banyak yang komplain nggak bagus. Itu kenapa barangnya nggak bagus? Oh ternyata bahan bakunya jelek. Nah artinya kan kita tinggal milih kira-kira supplier yang bagus gitu ya. Supplier yang bagus apa? Karena tahu akar masalahnya. Nah gitu ya. Tentu saya tidak sesimpel ini sih, banyak nanti akarnya ya. Minimal pohon masalah ini kita tahu ngomong UMKM itu cerita masalahnya apa tuh belum tentu masalahnya itu gitu ya. Misalnya kita stick perutan belum tentu obatnya terus stop ya. Siapa tahu macam-macam lah penyebabnya.
Apalagi perempuan lebih rumit lagi ya, karena aspeknya lebih banyak ya. Nah itu artinya perlu digali kenapa, sehingga dapat akar dari ya. Ada apa ya? Ada kata-kata bukan dari luar. Kalau saya dapat masalah, saya akan ngabisin 80% dari sumber masalah ya, 20% yang buat depresi. Jadi emang yang penting gitu nyari akar masalahnya tuh gitu ya. Dan harus diakui butuh jam terbang ya. Nah ini adalah terus untuk cari akar. Nah ini yang kita pakai teman-teman, yaitu analisis rantai nilai ya. Ini yang kita pakai buat minggu kedua ini ya. Karena ini cukup komprehensif gitu ya, cukup semua aspek dan juga cukup memprioritaskan masukannya apa. Kenapa? Oke, nanti kan ada di atas di slide ya. Nanti teman-teman bisa materi dari minggu pertama sampai minggu 11 sekarang. Nah ini misalnya ya, kan aspek usaha itu sederhananya ada kegiatan inti teman-teman. Kegiatan intinya apa? Dari ujung ke ujung itu dari bahan baku biasanya ya, bahan baku logistik internal gitu, lalu operasional produksi, lalu logistik eksternalnya di distribusinya, lalu penjualannya, mesti penjualan apa segala macam, sama pelayanan konsumen ya setelah pasca jual ya. Jadi kita dapat supaya konsumen tetap happy, terpuas dan mau beli lagi dan mau beli lebih banyak dan lebih sering ya. Nah ini adalah kegiatan inti. Nah kegiatan inti ini kan harus didukung. Kegiatan pendukungnya apa? Keuangan, SDM umum, legalitas, sama teknologi. Nah dari ini kita bisa ngecek masalahnya teman-teman. Kegiatan intinya dulu deh. Dari bahan baku ada produk, dari operasional ada produk. Dari logistik ada produk. Pemasaran, promosinya ada produk, pelayanan ke konsumennya gimana, itu ada program apa, ada nggak, apa ada sih nggak. Nah, tentunya tanya juga keuangannya gimana, apakah modal sendiri yang utama atau gimana ya, jamnya gimana, cukup tampil yang ada AN ada berapa orang, legalitasnya lengkap, ada legalitas usaha, legalitas produksi biasanya, legalitas produk ya, kayak ada halal, kayak itu kan produk, kalau kayak PT, CV gitu ya, pajak FIP gitu, enggak sejauh mana dia, teknologi yang dipakai gimana, manfaatin nggak dia dibanding komputer lain gitu ya. Nah ini aspek-aspek ini sebenarnya ngingetin kita list. Nah setelah segambreng apa namanya problem yang kita temukan dari aspek kegiatan inti maupun kegiatan pendukung, kira-kira kalau diprioritaskan dengan batas waktu, misalnya biasanya kalau 3 bulan ya, 3 bulan prioritasnya satu, dua, misalnya apa yang prioritas ke satunya, rencana perbaikannya mau diapain, durasi waktunya kira-kira berapa lama, yang terkait yang kira-kira perlu dikontak siapa. Itu ini yang kayaknya kita pakai di money ya, kita UMKM begini sampai sini tuh ada yang tukar jelas bisa ini. Nah ini saya juga, kalau saya sih menyarankan pakai ini karena ini udah cukup komprehensif, tapi ide ibu bagus juga sih. Saya kan ada 3 tools ya, 3 tools apa aja. Buat kan udah beberapa udah bahas ya, tinggal karena masalah kurang rame. Ini kan yang akar tuh ini kadang nggak usah baperan dulu lah. Karena banyak masalah di sini gitu. Nah kalau ini kan komprehensif, rantainya ini intinya ke list gitu, ke absen gitu, rame. Ini aspek-aspek pendukung ke list rame gitu deh. Sekaligus kita belajar the whole system.
ke ngobrol, ya mungkin bisa jadi masalahnya nggak ketemu, tapi minimal ada potensi perbaikannya apa. Jadi nggak selalu masalah sih, bisa juga ada poin-poin potensi perbaikan gitu ya. Jadi di sini gitu. Dan ini bisa jadi nggak harus tiga ya, bisa juga bisa baik potensi itu yang prioritas banyak. Memilih prioritas. Nah, apakah ada batas minimum? Karena treatmentnya nanti kan Betul, betul, bagus, bagus. Ya, sebenarnya nggak ada standar yang namanya prioritas, makin sedikit makin fokus. Tapi biasanya kalau berbasis berapa berapa teman gitu ya, yang bilang pernah belajar tentang yakin banget dan setiap bangun tidur lalu milih tujuh kegiatan yang ada penting, tujuh kegiatan penting yang perlu dilakukan hari ini. Nah, dari tujuh itu saya pilih tiga. Tiga itu saya habis. Nah itu maksudnya bisa saja ini tujuh gitu. Tiga. Tapi kan minimal di sini udah kegambar masalahnya banyak ya. Apa dapatnya? Nah tiga masalah ini tujuh. Tapi ya itu katanya tujuh nemu dari tujuh itu pilih tiga yang paling dia fokus tiga. Itu kan sehari ya. Jadi kita tergantung tentang waktunya berapa. Yang dapat tujuh juga belajar bagaimana diagnosa kan dia ikutan perbaikan ya kita fokus ya develop produk itu nah cukup Bapak. Nah selebihnya mah ini contoh apa namanya analisa rantai nilai ya, contoh analisa rantai nilai kayak bahan baku di komoditas. Kalau pengen lebih fokus lagi ya, rantai nilai komoditas, penyediaan company, petani, produksi, lalu pengolahan, desa, pengepul, pedagang. Ini kan berarti distribusinya ya, benar nggak? Pedagang regional, eksportir, sampai ke konsumen bisa dari lokal, regional, ekspor. Nah, ini bisa dianalisis lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Kita ada problem nggak? Di desa ada produksi lokal ada problem nggak? Di company ada problem nggak? Gitu. Jadi ini luas sekali. Ya, ini salah satu contoh bagaimana potret problem dari sisi depan kita. Nah, di distribusi kan juga kalau dianalisis banyak problemnya nih ya. Tapi setelah tahu problem banyak, tetap ada prioritas ya. Apa kita punya 1 bulan pertama apa kira-kira itu ya. Yang paling itu Bapak Ibu ini contoh tahapan pendampingan biasanya ini ya, setelah ini beres gitu ya, memahami UMKM tadi ya, dia ada di level berapa, udah gitu potret pakai data, lalu dinilai cepat atau didiagnosa itu tujuannya bisa, jika dari sini dapat nih rencana pendampingannya ya, baru belasan pendampingan, jadwal, lalu terakhirnya evaluasi. Ini rencana pendampingan salah satu contoh formnya lah, tapi ini nggak dipakai ya, ini sudah pernah saja rencana pendampingan atau rencana aksi ya tahun depan dan berikan target hasil 12 sebenarnya. Ini yang dilaksanakan itu dalam satu waktu itu 1 bulan, 3 bulan, ya 1 mingguan. Variasi metodenya tentu harus banyak ya, karena apa? Kayak misalnya pelatihan itu perlu didampingi sama konsultan. Ada pendamping, mungkin pelatihan storing juga, expo business intinya apa ini mah metode variasi untuk proses program pendampingan UMKM kita gitu ya, supaya optimal karena masing-masing metode punya kelebihan kekurangan, masing-masing metode punya juga masing-masingnya kadang-kadang betul di-combine kira-kira metode apa supaya program optimal luaran UMKM kita tadinya awal datanya apa sekarang cek lagi seperti apa kelihatan
Nah, biasanya ada laporan 2 mingguan ya, 2 mingguan sama laporan bulanan. Ini kita bekerja yang lalu, kita bagian rencana satu mingguan. Tapi laporan bulanannya lihat ini ya perubahannya. Omset bulan lalu, omset bulan sekarang ada perubahannya enggak, prioritas apa? Jadi kelihatan progresnya. Laporan akhirnya biasanya report akhirnya laporannya ya, poin-poinnya pendahuluan ke depan apa catatan keluaran mana data akhir data awalnya gimana ada perubahan kan ada potretnya ya apa itulah Bapak Ibu sekedar gambaran singkat ya bagaimana strategi pendampingan dalam Pak Rifani, slide yang terakhir tadi boleh dibuka lagi nggak Pak? Yang terakhir. Itu foto maksudnya gimana ya? Oh, sorry. Ibu ini Iya, saya pikir ini. Oh, oke. ini nanti Oh, saya pikir. materinya udah ada di link materi Bu Iya. ya Saya Google masih Drive biasa yang di link profil di Google Drive ya Pak? grup kita Google Drive. ada link materi Iya. di week ke-11 ya sudah ada Iya. gitu dulu Yes, Pak. ada yang ingin ditambahkan punya pengalaman lain mau sharing atau punya input atau pertanyaan yang kurang jelas silahkan ya silakan Pak. Pendapat saya aja ini. Ya mangga Pak. Bagusnya memang antara karena ini kan berkelanjutan ya, Ya. dari penugasan pertama immersion dengan kedua memang bagusnya sih memang di situ MX. Iya betul. Cuma memang apa namanya supaya UMKM itu bagian istilahnya Iya. memang ini jadi tricky juga sih. Iya. Karena ketika pekan pertama UMKM Ya. Tapi pengetahuannya nambah. juga nambah Beragam. memang mudah-mudahan sih kalau saya lihat sih yang di kelompok saya pemilihan kelompok pertama dan kedua kan berbeda. Saya melihat yang kedua memang lebih kompleks. Oh, Kalau saya lihat ya dari dari mana kelihatannya lebih kompleks? dari jenis usahanya lah. Oh, jenis usaha. Dari usahanya misalnya. Oh yang ini lebih kompleks. Apalagi kemudian jadi mahasiswa itu sebelum resminya nanti kan kelompoknya itu natanya dari Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah ada yang kesana duluan. Jadi ada yang kesana duluan. Pre-survey. Ya. Ya Allah, niat Jadi- banget. Jadi Tembak. Jadi Bisa gitu. Dari situ kan jadi dia ngasih tahu ke kelompok begini. Sehingga saya tahu kan begitu. Sehingga untuk yang akan kedua itu sudah mereka rencanakan lebih awal dulu lagi sebetulnya. Dan sudah karena memang kelompoknya mayoritas orang Garut dan perusahaannya itu di Garut juga. Kebetulan Garut. Oh. Nah, jadi mereka udah datang ke sana, udah lihat katanya. Iya. Jadi ya kebetulan saja kelompok saya dari Mayoritas yang Garut, UMKM-nya juga di Garut. UMKM-nya gitu dari jenis UMKM-nya itu tidak begitu kompleks. Itu lebih kompleks. Saya melihatnya jadi satu yang bagus juga berkelanjutan. Boleh. Ya sih, makanya konsensus kelompoknya aja kebutuhan beda-beda ya. Ada yang butuh pengen tahun gitu ya. Kelompok satu udah dipotret, keduanya mungkin impactnya beda lagi gitu ya. Bahkan mungkin nanti bisa ada potensi sinergi berkelanjutan antara mahasiswa sama UMKM itu. We never know ya. Tapi ya itu sangat mungkin dilakukan. Tapi kita juga nggak bisa maksa orang yang mau pindah kelompok juga gitu. Oh ini udah tangkap lah, udahlah yang lain gitu. Bisa juga seperti itu karena aslinya pengetahuannya, pengalaman UMKM yang lain gitu ya. Segala macam bisa juga gitu. Jadi mungkin tools ini sudah tools diagnos saja biar mereka ada ngobrol kalau dulu lah gitu. Jadi sekali biar nanya
itu. Kalau bisa Pak remindernya bisa lanjut bisa. Nah, memang dua ini lebih banyak kita belajar mendiagnosa ya, tapi 3, 4, 5 dan seterusnya itu diharapkan udah mulai, ini kan kelompok ya, kelompok. Nah, udah mulai tim usaha kan beda-beda ya. Jadi bisa jadi dia konsultasi. Nih ide usahanya begini nih, saya udah begini kira-kira gimana? Nah, itu lebih banyak UMKM. Wah, mungkin kita aja UMKM cerita tentang dia. Nah, fokus itu gue mohon bisa ada lagi tuh. Ini jangan khawatir, materi ada di ada di link ya. Cukup? Kalau cukup ya saya pikir. Paling reminder saja teman-teman. Oh ya, buat ini terutama buat mentor pendamping. Jadi kondisinya di kelompok kita itu biasanya ada beberapa tim utama. Ada tuh, ada tim utama dari kelompok kan 10 orang ya, kurang lebih ya, kurang lebih 10 orang. Nah itu sudah ada terbentuk tim usaha berdasarkan ide yang berbeda. Jadi ada 2 sampai 3 tim usaha. Nah menariknya level mereka bisa jadi beda-beda. Ada yang scale up, ada yang scale up, startup benar-benar ide bisa ide betah gitu ya. Baru ada yang udah jalan, bahkan beberapa ada yang jualan ya. Dan ada yang jualan juga di Paun tuh. Oh, ini kita lagi coba tes market jualan. Jadi udah jalan ya. Ada yang dan sempat waktu 300 lah laporan saya waktu waktu pameran expo di BEM di Alpha X ya. Itu waktu 300 di Talaut memang rada aktif dia, memang udah dari awal dia udah kelihatan banget pebisnis. Nah maksud saya mungkin untuk yang scale up itu mah kebutuhannya berbeda. Bisa jadi sama teman-teman pendamping UMKM kita di sela-sela memantau jalannya immersion yang normal gitu ya. Bisa jadi diagendakan entah itu ketemuan atau jumlah minimalnya. Zoom bisa nanti minta ke Fadilah ya, Zoom minta link Zoom kita janjian untuk apa namanya istilahnya bisnis atau apapun lah istilahnya, intinya yang scale up ini butuh apa sih teman-teman kan udah jago nih kayak misalnya ya sementara materi kebutuhannya dulu aja gitu. Dan kalau nggak salah kita punya link ya, punya link dengan materi kebutuhan, nanti saya share juga ya, tahu ya setiap kelompok ada tim usahanya dan tim usaha ada link kebutuhan. Nah maksudnya dari situ bisa jadi didorong NIP-nya dulu gitu ya, bisa didorong legalnya dulu atau bisa didorong kebutuhan entah itu masanya kurang bagus atau tes produk uji lab apa gitu ya, tetap ditampung aja dulu di dalam yang scale up ya kita jalan. Oh, udah ngobrol. Oh good. Oke, good. Udah ngomong itu ada. Oke. Jadi dalam 10 kelompok itu ada ya yang sudah aktif. Oh itu yang ngomong. Oke. Nah ini kebetulan ada yang ngomong ke kamu langsung kan ya. Tapi kan mungkin ada yang mau ngomong tapi malu gitu. Nah ini bayarnya lebih aktif ya teman-teman mentor ya, dibuka gitu. Oh, siapa tahu ini yang scale up, nanti saya share data scale up, tapi itu bisa jadi berubah lagi dah. Kadang-kadang video semangat ini 2 minggu lagi beda lagi gitu aja, diupdate lagi. Tapi ya itu ada sesi-sesi bikin aja Zoom tanya gitu ya. Kalau misalnya ada waktu ngumpul di Oren Banda Fatul gitu. Jadi kajiannya itu mungkin. Sok ada lagi? Nggak benar, saya pikir cukup ya sementara hari ini ya. Nun bisa waktunya alhamdulillah bisa sebelum maghrib ya. Jadi kita bisa maghrib dengan nyaman ya. Biasanya kan kita ke pondok ada maghrib ya. Jangan bisa sekalian. Sekalian bisa. Iya. Yalah nanti kita alhamdulillah dapat masukan buat perbaikan. Kita tahap kedua nanti terus buat mereka bermain-main di ya gitu ya. Dan insya Allah itu ada pas kayaknya sih bapak
bagian di Bandung juga kita udah mulai timnas di gedung-gedung teh di booking teh. Nah, ya tapi info detailnya akan diinfokan hari Sabtu kalau ke Jumat. Itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, akan teteh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Mbak Rifani. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matur Ishak nuwun, semuanya. Pak Rifani. Waalaikumsalam. No, makasih. Jadi asa kieu. No, bisa. Ya. Kreatif, kreatif. Turun Bapak Ibu yang di online, izin live ya. Sehat selalu semua.